Halo pecinta catur, kali ini kami punya pertandingan epic Bobby Fischer ketika ia menghancurkan naga Sisilia secara fenomenal. Pertandingan ini berlangsung di kota Varna, Bulgaria di tahun 1962 antara Bobby Fischer melawan Sharaf Purevchev. Purevchev sendiri merupakan pecatur asal Mongolia. Bobby Fischer pada pertandingan ini memegang bedak putih dan ia memulai langkah dengan pion E4. Dibalas dengan pion C5, terjadilah pembukaan Sisilia. Kuda ke F3, pion ke D6, pion ke D4, pion makan pion, kuda makan pion. Selanjutnya, hitam melangkahkan kuda ke F6, dibalas dengan kuda ke C3 oleh Fischer. Pion ke G6 oleh hitam, terjadilah variasi Sisilia naga. Gajah ke E3 oleh Fischer. Kemudian gajah ke G7. Pion ke F3 oleh Fischer. Purevchev kemudian melangkahkan kuda ke C6, dibalas dengan menteri ke D2 dari Fischer, persiapan rokade panjang. Hitam melakukan rokade pendek, dibalas oleh Fischer dengan pergerakan gajah ke C4, menyerang pion di F7 dari hitam. Selanjutnya, kuda ke D7, dibalas dengan rokade panjang oleh Fischer. Kuda hitam bergerak ke B6 untuk menyerang gajah putih di C4. Fischer memundurkan gajahnya ke B3. Selanjutnya, kuda kembali menyerang gajah Fischer. Fischer membalas dengan pergerakan menteri ke D3. Kemudian, gajah hitam ke D7. Fischer mulai memajukan pionnya ke H4. Dan pada posisi ini, terlihat jika putih menyerang di sayap raja, sedangkan hitam berkonsentrasi menyerang di sayap menteri. Benteng ke C8 oleh hitam. Dan kemudian, pion Fischer terus maju di lajur H. Kuda ke C4 oleh hitam. Pion makan pion, pion makan pion. Dan kini, lajur H sepenuhnya dikuasai oleh benteng dari putih. Untuk menambah tekanan, Fischer menggerakkan gajahnya ke H6, mengajak pertukaran gajah. Pion ke E6 oleh hitam, pion ke F4 oleh Fischer. Pion E maju ke E5, mengancam kuda dari putih. Di sini, Fischer membuat sebuah langkah kejutan. Fischer menggerakkan kudanya ke mulut naga. Kuda ke F5, pengorbanan kuda. Sebuah pengorbanan kuda yang sungguh indah dari Bobby Fischer. Namun, hitam tidak menerima pengorbanan tersebut, karena jika ia makan kuda dengan pion, maka kira-kira hasilnya akan seperti ini. Hitam akan terkena skakmat hanya dalam beberapa langkah. Kembali ke permainan aslinya, Purevchev memakan kuda putih dengan gajahnya. Dibalas dengan pion makan gajah. Selanjutnya, Purevchev gantian melakukan sebuah pengorbanan kuda. Di sini, Fischer menerima pengorbanan kuda dari Purevchev. Selanjutnya, hitam melangkahkan pion ke E4 untuk mengancam menteri putih dan juga untuk mengepin kuda putih di C3 dengan gajah gelapnya. Jika pada titik ini Menteri Putih
menyelamatkan diri. Contohnya, ia bergeser ke petak H3. Maka hitam bisa memakan kuda dengan benteng ataupun dengan gajahnya. Dan pastinya putih berada dalam masalah besar. Mungkin itulah alasan Fisher mengorbankan menterinya. Fisher malah memakan gajah dengan gajah. Wow, pengorbanan menteri. Kini, apakah hitam akan menerima pengorbanan dari putih? Jika pion hitam memakan menteri dari putih, maka pion di F5 maju ke F6 dan skakmat dengan benteng di H8 tidak ada obatnya. Kembali ke langkah aslinya, hitam memilih memakan gajah putih dengan raja. Selanjutnya, putih melangkah dan hitam menyerah. Bobby Fischer melangkahkan kudanya untuk makan pion di E4 dan Sharaf Purevchev akhirnya menyerah. Hitam menyerah karena selain kalah posisi, ia juga kalah jumlah perwira. Namun, tentunya alasan utamanya adalah lawan yang ia hadapi adalah salah satu pecatur terbesar, Bobby Fischer. Terima kasih sudah mampir di channel ini ya guys. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.